Shalom, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Renungan hari ini Selasa 9 Agustus 2022. Diberi judul, Jangan berdiam diri, berdoalah sampai sesuatu terjadi. Renungan tertulis di dalam Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri, hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Janganlah kamu tinggal tenang dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Bahan bacaan hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal 61 sampai 63. Mulai dari Yesaya pasal 56 sampai 66 merupakan pasal-pasal yang berisi penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya yang diawali dengan pernyataan bahwa keselamatan adalah bagi semua orang. Firman Tuhan datang kepada Yesaya untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Bukan saja yang hidup dan hadir pada masa itu, tapi juga bagi setiap umat Tuhan yang membacanya saat ini. Yesaya memulai dengan pernyataan Allah melalui firman-Nya, yaitu untuk hidup menaati hukum dan menegakkan keadilan, karena tidak lama lagi akan datang keselamatan dari Tuhan atas umat-Nya. Ada berkat kebahagiaan bagi orang yang melakukannya, yang berpegang padanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, serta yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Seruan untuk hidup benar menjadi dasar Yesaya berbicara atas nama Tuhan agar mereka tidak binasa. Yesaya 62 ayat 6-7 merupakan perkataan Nabi Yesaya mengenai pemulihan atas Yerusalem yang melibatkan orang-orang pilihan Tuhan sebagai pengintai-pengintai yang ditempatkan di atas tembok-tembok Yerusalem. Mengintai berarti mengamati dari jarak jauh atau dari tempat tersembunyi. Itulah tugas bagi para pengintai yang sepanjang hari dan sepanjang malam tidak pernah berdiam diri untuk mengingatkan Tuhan kepada Sion. Siapakah pengintai-pengintai yang Nabi Yesaya maksud? Mereka adalah orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidupnya suatu panggilan untuk menjadi pendoa-pendoa di hadapan Tuhan. Seorang pendoa yang mengingatkan Tuhan mengenai keselamatan dan janji pemulihannya atas umat ketebusannya. Lalu, mengapa perlu pengintai? Apakah Tuhan lupa akan janji-janjinya? Sebab Tuhan kita bukanlah Tuhan yang lupa, lantas berdusta akan janjinya bagi kita. Firman Tuhan mencatat Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tertulis dalam Bilangan 23 ayat 19. Seperti iman keempat, teman yang mengangkat seorang lumpuh yang mengerjakan pemulihan atas hidupnya. Tuhan pun melihat iman dari para pengintai sebagai pendoa-pendoa di hadapan Tuhan. Doa yang dinaikkan secara bersama dari para pendoa menandakan kesehatian dan keseriusan dari umat Tuhan yang mampu menggerakkan hati Tuhan untuk berbuat sesuatu atas umatnya. Sungguh ini adalah isi hati Tuhan, sebab oleh karena Sion membuat kita seharusnya jangan berdiam diri, berdoalah sampai sesuatu terjadi. Janganlah kamu tinggal tenang dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Refleksi hari ini, apapun profesi saudara saat ini, maukah saudara memenuhi panggilan Tuhan untuk hadir sebagai pengintai-pengintai di akhir zaman, sebab tidak lama lagi Tuhan segera datang. Power statement. Let's pray until something happen. Mari kita berdoa.
Jadikanlah aku rumah doa-Mu ya Tuhan, agar segala suku bangsa datang menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus, amin.